Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tiada dapat kita hitung satu persatunya. Di antara sekian banyak kenikmatan adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, juga kenikmatan sehat yang harganya jauh lebih besar, jauh lebih berharga dari apa yang kita miliki yang ada di dunia ini. Kesehatan merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar kita senantiasa mampu dapat melaksanakan kewajiban dan perintah-perintahnya. Sholawat salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita sampailah pada penjelasan tentang keutamaan, manfaat, beberapa manfaat dan bahaya menikah. Dari kitab Qurratul Uyun kita bisa langsung mengkajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid, di antara sekian banyak faedah, kemanfaatan melakukan pernikahan. Al-ula, yang pertama, lin nikahi, iku tetep kedua nikah. Fawaidun, utawi piro-piro faedah, piro-piro manfaat, piro-piro keutamaan. Wa a'dhamuha, lan utawi gede-gedene, agung-agunge manfaat nikah yaiku tolabul walad, murih mendapatkan keturunan. Jadi di antara sekian banyak faedah dari pernikahan, yang terbesar adalah dengan adanya pernikahan, dengan adanya nikah, maka kita bisa melanjutkan keturunan, bisa mendapatkan anak secara sah. Wa afatun, lan utawi piro-piro afat, cacat, piro-piro bahaya oleh menikah. Jadi ada banyak faedah dari menikah, tetapi ada bahayanya juga melakukan pernikahan itu sendiri. Wa a'dhamuha, utawi agung-agunge, gede-gedene bahaya menikah, yaitu al-hajah ila iktisabil haram, adanya keinginan untuk mencari rezeki yang haram, untuk mencari sesuatu yang haram. Ini bahaya menikah yang paling besar. Jadi dengan mencari
harta benda dengan cara yang halal, yang haram, ini merupakan bahaya menikah yang paling besar. Oleh karenanya, waspadalah akan keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi mengesampingkan cara untuk mendapatkan pemenuhan itu sendiri. Seluruh mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bisa membedakan antara manfaat dan bahaya menikah ini. Semoga kita senantiasa mampu menggapai nilai kemanfaatan dari menikah itu sendiri. Salah satunya dan yang paling besar adalah kita bisa mendapatkan keturunan yang sah, keturunan yang baik. Sementara bahaya yang paling besar dari pernikahan adalah keinginan untuk mencari pemenuhan kebutuhan berupa harta benda atau apapun dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Waqad jama'tu lan teman-teman wis ngumpulake sapa ingsun sing nganggit kitab ini, yaitu Ibnu Yamun, fawaiduhu piro-piro manfaate menikah, ma'a ba'dhi afatihi sartane piro-piro bahayane menikah. Biqauli kelawan ucapan ingsun, fawaidun nikahi ghadzul basori. Fawaidun nikah utai piro-piro faedahe menikah, manfaate menikah, keutamaane menikah, yaiku ghadzul basori, bisa memejamkan mata, bisa menjaga mata kita untuk tidak lagi lirak-lirik kesana kemari, untuk tidak lagi melotot kesana kemari, tetapi telah tertuju pada pasangan kita. Itu antara lain faedah dari melaksanakan pernikahan. Tahsinu farjin waroja nasli durrin. Juga dengan pernikahan itu kita bisa menjaga kemaluan kita. Dengan pernikahan itu kemaluan kita terjaga untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Waroja nasalin durrin, dan dengan pernikahan itu kita bisa mengharapkan satu keturunan anak yang soleh, yang solihah, anak yang baik dari cara yang benar. Tasfiyatul qabli kada takwi tahu. Juga bisa dengan menikah itu kita bisa membersihkan hati kita. Mengapa hati kita jadi bersih? Karena sudah tertuju kepada seseorang yang kita cintai, karena sudah tertuju pada pasangannya yang kita cintai. Kada takwi tahu, demikian juga dengan menikah kita bisa menguatkan keimanan kita. Kita bisa membangun sebuah mahlige keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Alal ibadati, itu tadi, untuk menguatkan hati kita untuk beribadah dan sekaligus untuk istirahatuhu,
sekaligus untuk mengistirahatkan, untuk berhenti sejenak dari aktivitas kesibukan duniawiyah untuk kemudian beristirahat dengan pasangannya, dengan keluarganya dalam kondisi kenyamanan yang tiada tara. Min tadbiril manzili wat takallufi, dan juga mengatur rumah tangga. Istirahat dari mengatur rumah tangga, mengatur rumahnya sampai berusaha keras riyadhatin nafsi farai waktafi, untuk melatih diri agar merasa cukup. Riyadhatun nafs, melatih diri kita, farai waktafi, untuk merasa cukup. Jadi hati kita harus dilatih untuk merasa cukup. Tidak mengatakan cukup, tapi merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi ungkapan merasa cukup inilah yang penting kita tanamkan di dalam hati kita. Wal ghina aidon wattilaul insan, dan juga merasa kaya. Kita merasa kaya, harta juga termasuk manfaat nikah. Alalladzi yashukuhu ilal janan, perhatikanlah orang-orang yang merindukan surga. Jadi kaya harta juga termasuk manfaat nikah. Dan alalladzina, ya, wattila'ul insan alalladzi yashuquhu ilal janan, perhatikanlah orang-orang yang mereka merindukan surga, kehidupan surgawi. Afatuhu al-ajzu anil halal, sedangkan bahaya nikah adalah jika lemah mencari yang halal. Jadi bahayanya menikah itu ada lemahnya kondisi kita untuk mencari sesuatu yang halal, sehingga kita terperangkap dalam ma'isyah, dalam penghidupan yang haram. Jadi termasuk bahaya nikah adalah jika kita merasa lemah untuk mencari yang halal. Wa an huquqiha fi kulli halin, dan memenuhi hak istri dalam setiap masalah. Jadi di dalam memenuhi hak-haknya kepada sang istri ini dengan cara pemenuhan rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bahaya dari sekian banyak bahaya di dalam pernikahan. Ats-tsaniyatu, utawi kang kaping pindho di antara manfaat pernikahan. Ats-tsaniyatu qala Abul Abbas, qala wis dawuh sapa Abul Abbas Al-Wangsharisi fi ikhtisarihi nawazilil barzali ma nassahu.
Abu Abbas Al-Wangsharisi di dalam karyanya yang berjudul Nawazilil Barzali. Nawazilil Barzali mengungkapkan waqala Syekh As-Shalih Abu Bakar Al-Waraqi lan wis dawuh telah berkata siapa Syekh Shalih Abu Bakar Al-Waraqi, Syekh Abu Bakar Al-Waraqi, kullu syahwatin taksil qalba illa syahwatal jima. Saben-saben keinginan, saben-saben syahwat dapat membekukan hati. Setiap syahwat iso ndadekake ngatosake ati, mengeraskan hati kita. Illa syahwatal jima, kecuali syahwat untuk bersenggama. Jadi syahwat untuk bersenggama itu bukan bagian dari sesuatu yang bisa mengeraskan hati. Keinginan terhadap duniawi, keinginan terhadap harta benda, keinginan terhadap kekuasaan, keinginan terhadap sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah, ini bisa mengeraskan hati kita. Tetapi syahwat untuk bersenggama sama sekali tidak mengeraskan hati kita. Demikian kata Abu Bakar Al-Waraqi. Fa innaha krono sak temene syahwat al-jima, keinginan untuk bersenggama itu tasfiyuhu, bisa jernihake, justru malah bisa menjernihkan hati kita. Walihada, dan oleh karenanya, karena syahwah untuk jima itu bisa menjernihkan, membersihkan hati kita. Oleh karena itu para nabi, kanal anbiya alaihim assalam yaf'alunahu, para nabi, para rasul, semuanya melakukan persenggamaan itu. Jadi para nabi ini juga melakukan persenggamaan, artinya mereka melakukan syahwah al-jima ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa fil hadisi, lan tetep ing dalam hadis, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Hubbiba wis den gawe demen, artinya saya senang, saya suka, saya mencintai, min dunyakum, dari dunia ini, dari dunia kamu ini, salasun, 3 perkara. Yang pertama adalah an-nisa'u, yang pertama adalah wanita. Yang kedua watib, wewangian, harum-haruman, wewangian. Jadi wanita, harum-haruman, wewangian, waju ilat qurratu aini fis sholat, dan ketenangan hati ketika melakukan sholat. Jadi 3 perkara inilah
yang disukai, yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama adalah an-nisa di dunia ini, wanita, wati, wewangian, wangi-wewangian, wa ju'ila qurratu aini fis sholat, dan juga tenangnya hati di saat melaksanakan sholat. As-salisatu utawi perkara kang kaping 3 ing dalam setengah seka pira manfaate nikah. Jadi hal ketiga di antara faedah manfaat menikah, warada fi ahadis katsirah, wis kelaku ing pira-pira hadis kang akeh banget. Jadi telah tertera di dalam banyak hadis fi fadlin nafaqah, ing dalam keutamaane memberi nafkah, memberi uang belanja kepada keluarga, alal ayal, ing atase keluarga kita, bin niatis sholihati, dengan niat yang soleh, dengan niat yang benar, dengan niat yang tepat, wamin halalin, dan juga dengan rezeki yang halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi dzunuban, sesungguhnya ada di antara sekian banyak dosa, dzunuban, satu dosa, la yukaffiruha, yang tidak akan diampuni dosa itu, solatun wala saumun wala jihadun, dosa itu tidak bisa diampuni dengan cara kita melaksanakan sholat, wala saumun, dan juga dengan cara kita melaksanakan puasa, wala jihadun, dan juga dengan cara kita melaksanakan jihad, illa sya'ya alal iyal, kecuali dosa itu hanya bisa dihapus, hanya bisa diampuni dengan cara kita berusaha mencari nafkah untuk keluarga kita. Inilah salah satu keistimewaan manfaat dari melakukan pernikahan. Jadi ada satu dosa yang hanya bisa dihapus, bisa diampuni dengan cara mencari nafkah untuk keluarga kita. Au kama qala, utawa padha karo perkara kang wis den dawuhake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana lahu salasun, sing sapa wonge duwe anak 3, banatin, anak wadon 3, fa'angfaqa alaihinna, banjur paring nafkah, paring makan kepada anak-anaknya, memberi makan, memberi nafkah, membiayai kepada anak-anaknya itu tadi, wa ahsan ilaihinna, dan juga selalu berbuat baik kepada anak-anaknya tadi, 3 anak perempuannya, hatta yughnihinnallahu anhu, sampai
mereka dicukupkan oleh Allah Ta'ala sampai mentas, sampai kemudian mereka benar-benar bisa mandiri, aujaballahu lahul jannah, maka Allah mewajibkan untuk orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-battata, pasti orang itu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian dididik dengan sebaik-baiknya, diragati, diberi makan, dan sampai kemudian mereka mentas, artinya sampai kemudian mereka mandiri, mampu mandiri, maka janji Allah, dia pasti, orang tersebut pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ayya'mala amalan la yaghfir lah, kecuali orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musyrik, mensyirikatkan Allah dengan makhluknya. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah di antara sekian banyak faedah keutamaan dalam melaksanakan pernikahan. Oleh karenanya, wahai seluruh masantriku, jangan khawatir, jangan ditunda lagi. Siapa di antara kalian yang sudah mampu dan sudah memang siap untuk melaksanakan perkawinan, maka segeralah menikah. Karena di dalam pernikahan ada banyak manfaat yang luar biasa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga sehat, jaga protokol COVID-19 agar kita dijauhkan dari penyakit apapun. Marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.